Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, ada saya Ajeng Dinanti. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan, dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas nih berbagai pertanyaan yang sering banget masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya ini banyak banget yang masuk seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai hukum negara yang tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazahnya yang kompeten, tapi juga akan dibahas bersama para ahlinya dari bidangnya masing-masing nih. Nah, kali ini kita juga berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, di mana ini merupakan podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, seputar skill, wellness, sampai relationship. Nah, makanya untuk tahu info lebih lanjutnya, jangan lupa di-follow at inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau di Apple App Store. Kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, yaitu platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting. Ini buat kamu yang punya mimpi untuk menjadi seorang penyiar radio, bekerja di TV, televisi gitu ya, dan juga media digital masa kini. Ada semua di situ, informasinya ada di Instagram juga @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya? Aman ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan menyenangkan juga, happy juga di tengah bulan Ramadan ini. Aduh, alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu lagi sama bulan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih yang namanya biasanya paling asik tuh sama temen curhat-curhatnya masalah hati, masalah cinta. Karena kalau ngomongin soal cinta, ada yang bilang cinta itu buta, cinta itu nggak pandang bulu. Emang sih ya, karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang mungkin seperti aku ini ya, nggak cuma di Indonesia, yang dimana sebuah hubungan sakral perkawinan tuh bisa lintas ras gitu ya, suku dan bangsa, tanah air, bahkan lintas kepercayaan. Nah, meskipun ini semakin menjadi terbuka lebar, kesempatan menyongsong cinta, kesempatan menasbihkan status cinta depan hukum juga ternyata belum tentu terjamin nih teman-teman. Gimana baiknya supaya cinta nggak dibatasi oleh status hukum dan juga secara agama? Nah, ini mungkin banyak banget teman-teman yang pengen tahu ya sebenarnya bagaimana sih status hukum perkawinan ini baik secara agama dan juga secara hukum gitu ya. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu aku di hari ini. Ada Pak Ustadz Nurul Irfan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Gimana puasa, aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Masih aman ya. Nah, kita juga sudah kedatangan Pak Mustoli Siraj selaku konsultan hukum dari Justika. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Sehat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih masalah tentang semula kawin beda agama, kini kawin yang sama. Ini menjadi sebuah perdebatan di lingkungan sosial juga, apalagi terutama masalah perbedaan agama ini seperti apa sih sebenarnya di agama dan juga di hukum gitu ya. Aku pengen ke Pak Ustadz Irfan dulu nih. Sebenarnya perlukah melakukan akad ulang ketika dua insan yang saling jatuh cinta ini ternyata memiliki beda kepercayaan, berbeda agama? Gimana kalau menurut pandangan agama Islam sendiri, gimana sih Pak? Perlu nggak sih melakukan akad ulang? Ya, tampaknya kalau memang sebelum Islam dia atau mereka itu sudah menikah, ya tidak perlu nikah ulang. Kalaupun kemudian mereka kedua-duanya masuk Islam bareng. Nah, ini fakta sejarahnya dulu para sahabat Nabi itu awalnya non-muslim masuk Islam, kemudian masuk Islam ya tidak ada sejarah untuk diulang pernikahannya. Ya, kalimat ini didukung oleh pernyataan seorang ulama besar namanya Ibnu Rushdi dalam satu kitab Bidayat Mustahid jilid 2 halaman 39. Saya kutip ya, saya bacakan. Wa amal ankihatul lati in aqadat qabla al-islam thumma tara'a 'alaiha al-islamu fa innahum ittafaqu 'ala anna al-islama idza kana minhuma ma'an
Waqad kana 'aqdun nikahi 'ala man yasihu ibtida'an 'alaiha fil Islam anal Islam ma yasihu dzalika. Jadi ini pernikahan yang sudah terjadi sebelum masuk Islam, kemudian dia keduanya itu sepakat masuk Islam, maka para ulama dalam hal ini disebutkan sepakat anal Islam ma yasihu dzalika, bahwa agama Islam menganggap sah pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti itu. Silakan. Nah, berarti kan memang kalau misalnya tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Ustadz Irfan ya, sudah masuk Islam bersama-sama gitu ya, memeluk kepercayaan agama Islam gitu. Tapi semakin kesini eranya, kayaknya ada beberapa orang yang bisa kok, yang pada akhirnya misalnya salah satu dari pasangan ini masih ada yang beragama lain gitu misalnya Pak. Nah terus apakah itu tetap sah atau ada juga yang memutuskan untuk akadnya 2 kali deh sesuai ajaran agama Islam dan juga sesuai ajaran agama yang dipeluknya oleh si salah satu ini. Kalau menurut Islam sendiri gimana Pak Ustadz? Ya kalau ini berarti kan tidak bersamaan kan masuk Islamnya. Yang satu katakan yang laki-laki Muslim lalu menikahi yang non Muslim. Betul. Nah terkait dengan ini masih juga ada pembahasan soal hukum menikahnya. Seandainya non Muslim itu masuk dalam kategori musyrik, lah itulah Al-Baqarah 221 menyebut mengenai tidak bolehnya nikah dengan mereka. Ada kalimat di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Budak hamba sahaya yang muslim lebih baik daripada yang musyrik sekalipun mempesonakan atau tertarik menarik hatimu. Itu tegas kalau dalam Al-Quran kalau seandainya dia non muslimnya itu musyrik. Lain halnya nanti kalau non muslimnya itu masuk kategori ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang beragama Yahudi dan orang yang beragama Nasrani. Nah kalau ini nanti dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya, surat kelima ayat 5 ada diperbolehkan karena ada kalimat di sana wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah disitulah nanti pembahasannya. Nah karenanya kalau seandainya yang dinikahi itu non muslim beragama Nasrani ya atau Kristen sekarang itu sebagian ulama membolehkan untuk menikahinya, dan karenanya ya kan seandainya kemudian dia masuk Islam memang harapannya begitu. Nikah kemudian masuk Islam tidak perlu tajdid nikah, tidak perlu memperbaharui pernikahannya. Seperti itu. Oke. Nah ini menarik sekali, itu kan kalau tadi sudah kita bahas dari angle agama gitu ya, ajaran agama Islam. Saya pengen ke Pak Mustolih dulu nih sebagai selaku konsultan hukum. Kalau dari negara sendiri pernikahan 2 agama ini status hukumnya seperti apa ya Pak? Ya, baik. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Ajeng tadi di awal bahwa perkawinan itu kan kadang-kala kan didasari oleh perasaan begitu ya. Betul. Yang kemudian itu melampaui batas-batas ras, melampaui batas-batas suku, bahkan agama. Ya. Nah, ini memang fenomena yang menjadi topik menarik sejak dari dulu soal perkawinan beda keyakinan atau beda agama ini. Betul. Bahkan ada sekian banyak public figure di tanah air kita juga melakukan hal itu. Nah, sebelum masuk ke poin hukumnya, saya kira memang ada fenomena nikah beda agama itu dengan beberapa cara. Karena dalam hukum kita sebetulnya khususnya menyangkut yang muslim begitu ya, yang beragama Islam. Kalau kita merujuk ke undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 itu kan menyebutkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu di situ disebutkan bahwa pernikahan itu dilakukan menurut hukum agamanya, gitu ya. Nah, ini berimplikasi apa? Secara hukum positif sebetulnya tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai Nurul Irfan. Hukum positif kita memang bagi yang muslim itu tidak memungkinkan untuk adanya nikah beda agama. Terlebih kemudian
ini dikuatkan dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Ya. Kemudian dikuatkan lagi oleh yang namanya kompilasi hukum Islam yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam begitu ya. Nah pertanyaannya kan tadi kata Ajeng bagaimana nih? Pada faktanya ternyata banyak juga yang banyak banget Pak. Fenomena perkawinan atau pernikahan beda keyakinan begitu. Nah disinilah kemudian menariknya ketika kemudian dalam undang-undang lain kemudian di rezim undang-undang Adminduk namanya administrasi kependudukan itu ternyata ada pengakuan terhadap perkawinan beda agama. Nah biasanya begini, yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang beda keyakinan itu ada beberapa cara. Mereka misalnya perkawinannya itu ke luar negeri. Oh, begitu yang tidak membutuhkan peraturan yang harus agama nih. Karena aturan undang-undang di Indonesia kan hanya berlaku di wilayah NKRI saja, di teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kemudian dia pergi ke luar negeri berarti undang-undang ini kan tidak berlaku atau tidak bisa menjangkau. Nah, misalnya ke Australia, misalnya ke negara lain begitu ya. Nah, tapi harus dilaporkan kepada perwakilan negara karena orang tersebut misalnya WNI, maka harus dilaporkan. Dan nanti kemudian setelah dilaporkan ke kedutaan katakanlah begitu ya. Kemudian dilaporkan ke Dukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di mana dia berada. Itu satu. Ini saya bukan berarti ngajari ya, tapi ini sebagai fenomena. Benar Pak. Saya karena gini, saya juga punya pengalaman lah. Ada salah satu kerabat yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan yang ternyata berbeda keyakinan gitu ya. Nah, kan kita hidup di digital ya teman-teman, hidup di sosmed. Saya melihat kerabat saya ini, pertama itu melakukan pernikahan menurut keyakinan Kristen. Terus nggak lama melakukan akad nikah. Saya pikir karena kerabat saya ini laki-laki, berarti paling resepsi doang nih gitu terakhirnya. Ternyata masih ada dalam tanda kutip koreo akadnya dulu gitu. Dan kemarin pas ada keluarga yang kesana juga bilang kayaknya penghulunya ngerti deh karena harus melakukan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Nah ini melihat fenomena ini seperti apa nih Pak Ustadz sendiri, apakah nggak apa-apa atau dan nanti akan nanya juga ke Pak Mustoli ya karena ada peraturan kalau harus seagama gitu kan dari secara peraturan gitu ya Pak. Boleh Pak Ustadz dulu. Jadi tampaknya kalau pendapat saya juga tidak menafikan hukum positif ya bahwa dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf ketiganya menyebut tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan atau wanita yang tidak beragama Islam. Karenanya kalau tadi Ajeng bilang bahwa ada prosesi pernikahan yang diawali dengan syahadat, itulah dia dengan cara membaca syahadat itu masuk Islam. Nah, pada saat sudah membaca syahadat dia berarti sudah Muslim. Ketika akad nikah ya selesai, sudah itu nggak ada urusan, sudah nggak ada perkara lagi. Karena di situ sudah sama-sama Muslim, sekalipun katanya kan tadinya beragama lain. Jadi karena itulah penghulu kemudian minta untuk membaca syahadat itu karena itu sudah masuk Islam. Begitu. Oke. Nah kalau dari secara peraturan hukum nih Pak Mustoli, kan kita daftar dulu gitu ya, ada dari segala KTP dan segala macam itu kan melihatlah kita agamanya apa gitu. Nah, ketika melihat berbeda, apakah ada filtering lagi atau gimana Pak? Iya, jadi saya tadi mau meluruskan sedikit sebetulnya. Nyambung dengan Pak Nurul Irfan, bahwa tadi kan ke luar negeri nih, salah satu caranya begitu ya, salah satu yang dilakukan. Kemudian bisa juga dengan mengikuti salah satu agama calon mempelai. Begitu ya. Yang ini kadangkala dianggap oleh kalangan tertentu ini disebutnya penyelundupan hukum. Tapi apapun istilahnya begitu ya. Ini kan fenomena. Jadi misalnya satunya Muslim, satunya non Muslim, lakinya Muslim misalnya. Kemudian mempelai perempuannya itu non Muslim begitu ya. Nah, ya dia masuk agama Islam dulu kalau mau dicatatkan ke KUA. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih Muslim dan non-Muslim, tidak mungkin KUA itu mencatatkan perkawinan beda agama. Karena jelas di
pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang yang menjelaskan tentang operasional daripada Undang-Undang Perkawinan itu, KUA itu hanya mencatatkan perkawinan yang muslim. Adapun untuk yang non muslim itu dicatatnya itu di Dukcapil, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Intinya begini, sebetulnya persoalan yang kemudian dikhawatirkan ke depan yang mesti dipikirkan oleh teman-teman milenial di rumah itu adalah sebetulnya memang perkawinan harus dianggap sebagai peristiwa penting. Kalau itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan begitu tuh Mbak. Jadi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan itu dianggap sebagai peristiwa penting. Itu undang-undang yang buat. Maksudnya apa? Dari masalah yang tadinya merupakan cinta kasih gitu ya, antara manusia yang lain jenis, dan kemudian diturunkan masuk menjadi peristiwa sakral perkawinan, itu negara kita juga melindungi, negara kita juga memberikan jaminan. Nah, jaminannya apa? Adalah pencatatan peristiwa perkawinan ini. Kenapa? Karena nanti implikasinya itu adalah implikasi ke depan. Nanti punya anak, nanti punya cucu. Kalau punya anak nanti bagaimana sekolahnya? Bapaknya punya akte waktu lahir punya akte apa enggak, tercatat di kartu keluarga atau tidak. Nah, inilah yang kemudian bentuk perlindungan negara. Saya sih bukan berarti mendorong teman-teman milenial untuk nikah beda agama, tapi secara hukum kira-kira itu fenomena yang sekarang yang selama ini. Tapi kalau dari aspek hukum, para pakar juga pada kebanyakan bilang bahwa ini ada kekosongan hukum terkait dengan nikah beda agama. Tetapi kalau tadi disambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, memang kalau jadi sederhananya begini Mbak, kalau pasangan itu beda agama, kalau dia mau mencatatkan perkawinan atau pernikahannya itu di KUA, itu tidak bisa. Kecuali dia mengikuti agama atau menyatakan masuk Islam begitu ya, itu bisa diakomodir. Nah, karena kan masuk Islam itu kan bagi agama Islam itu kan mudah begitu, mengucapkan kalimat syahadat sudah dianggap Muslim begitu. Dan bahkan sekarang misalnya ada banyak lembaga-lembaga yang mencatatkan seseorang itu telah masuk Islam begitu ya, sebagai mu'allaf begitu ya. Nah, tapi kalau dia itu non muslim dengan muslim kemudian tetap misalnya mau menikah, maka tadi keluar negeri dicatatkan di sana, atau kemudian mengikuti salah satu agama itu kemudian tapi dicatatkannya itu di catatan sipil, bukan di KUA. Nah, ini kita disclaimer lagi ya Pak. Ini buat kamu yang lagi nonton ya. Ini kita tidak mengajarkan untuk menikah beda agama, enggak. Tapi semoga buat kamu yang lagi nonton bisa menjawab rasa kegalauan kamu ya, yang mungkin aduh, aku sama dia bisa nggak sih, lanjut nggak ya? Nah, semoga dengan obrolan kita hari ini bisa dapat insight ya kan. Semoga kamu bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, ini kan kalau tadi prosesi sebelum melakukan pernikahannya ya Pak. Setelah sudah menikah, bahagia, otomatis pasti ingin memiliki keluarga kecil, ingin memiliki buah hati gitu ya. Nah, kalau untuk nanti nih pada mereka pasangan ini gitu ya, itu gimana ya Pak masalah status hukum anak dari pasangan beda agama dan hukum warisnya? Kita ke Pak Ustadz Irfan dulu. Ini yang menarik di sini. Jadi memang kalau ada kaidah ya, at-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang ngikut itu harus ikut secara total. Itu perkawinannya sudah menjadi masalah kalau seandainya beda agama. Karena perkawinannya bermasalah, ya, apalagi tadi yang dalam Al-Quran disebutkan non-muslimnya itu adalah berstatus musyrikat, itu yang jelas dilarang oleh Al-Quran. Lah, pernikahannya bermasalah berarti nanti segala akibat hukumnya setelah itu, status anaknya juga masalah, terkait dengan soal hak waris mewarisi juga bermasalah. Lalu hak perwalian juga bermasalah, terkait juga dengan masalah hak memberikan nafkah juga masalah. Ini karena ada kaidah at-tabi'u tabi'un, sesuatu yang diikuti atau yang ngikut itu ngikut. Lah,
akad nikahnya masalah, maka segala akibat hukum belakangnya itu menjadi masalah. Ini persoalannya kalau memang seperti itu. Tapi karenanya kita ada celah ini kalau ikut Pak Mustoleh ya, kait kalimat yang tadi keluar negeri saja itu kayaknya sebenarnya solusi, tetapi dari sisi hukum agama menjadi persoalan. Tapi begini, kalau yang non muslim itu katakan ahlul kitab ya, orang beragama Nasrani ya, atau agama Yahudi yang dalam Al-Qur'an itu ahlul kitab itu tidak masalah karena dikatakan uhilla al-yauma uhilla lakum. Pada hari ini dihalalkan buat kamu antara lain wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dari wanita-wanita yang baik-baik ya dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Nah, tetapi ini perlu dicatat ya, bahwa dulu di zaman sahabat Nabi itu ada orang yang bernama Abdullah bin Umar. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, apakah Anda mengharamkan nikah beda agama gitu ya, terkait yang ahlul kitab, itu tidak haram tapi fitnah. Nah, beliau mengatakan fitnah gitu ya, karena beliau melihat, saya tidak melihat orang yang lebih musyrik daripada orang yang menuhankan katakan Isa, Nabi Isa sebagai Tuhan, atau yang punya konsep Trinitas itu kata Ibnu Umar ya. Tetapi bahwa beliau mengharamkan tidak, hanya mengatakan ini fitnah. Karena nanti orang akan cenderung mencari yang non muslim, padahal yang muslim pada belum nikah banyak sekali. Nah, ini menjadi masalah. Saya salah satunya, Pak. Ah, itu makanya segera dipikirkan ini. Segera ya. Iya, ini menarik banget karena ya itu benar fenomenanya, karena kita ini Pak, kalau anak muda kan ketika lagi jatuh cinta nggak nyampe tuh dipikirin panjang nanti anak gue walinya gimana, enggak, yang penting kita bersama. Perkawinan beda agama itu memungkinkan sebetulnya. Sekali lagi saya tidak mendorong ini mendorong teman-teman milenial di rumah itu untuk nikah beda agama, tidak. Tapi ini fakta hukumnya seperti pengalaman kita menangani perkara-perkara keluarga begitu, akhirnya jadi 2 kali. Kan kalau misalnya nikahnya secara agama, secara di KUA misalnya kan tertulis, tercatat. Ya. Di sisi lain dia juga nikah tadi yang diceritakan oleh Mbak Ajeng, juga nikah secara agama lain, tercatat di catatan sipil. Berarti ada 2 catatan. Sehingga ketika mereka divorce, pisah, harus dua-duanya dibatalkan dokumennya. Jadi, gitu ya. 2 kali, karena ini kan jalurnya dianggap beragama Islam ke pengadilan agama. Yang ini catatan sipil rezimnya adalah di pengadilan negeri. Artinya teman-teman milenial yang di rumah itu juga perlu mempertimbangkan dampaknya ke depan. Jadi jangan kalau kata orang dulu itu jangan mau enaknya saja gitu ya. Tapi implikasi dan kemudian akibat-akibat hukumnya tadi itu juga diperhitungkan. Dipertimbangkan. Belum lagi misalnya memilih soal agama anaknya, nanti milih apa? Waduh. Milih bapaknya yang muslim atau milih ibunya yang non muslim? Itu nanti bisa jadi lain cerita panjang. Nah, ini lain lagi undang-undangnya Mbak yang mengatur. Ini ada undang-undang perlindungan anak. Jadi di mana ketika dia masih belum dewasa, mungkin bisa diarahkan oleh bapak atau ibunya. Tetapi manakala nanti dia sudah dewasa, itu dia boleh memilih agama mana yang dipilih. Nanti bapaknya meninggal, repot lagi ya, Pak Kiai ya. Soal waris. Nah, maksud saya kita tadi yang harus kita garis bawahi adalah perkawinan beda agama itu ada berbagai macam pandangan secara hukum, baik secara hukum Islam maupun secara hukum positif. Juga ada banyak tantangan ke depannya. Betul. Manakala teman-teman milenial di rumah itu namanya anak muda begitu. Benar, ya. Mungkin lagi mempertimbangkan nggak apa-apa kali ya mungkin. Betul. Gitu. Ternyata di balik itu ada banyak resiko dan tantangan yang harus dihadapi once ketika memutuskan oke deh menikah beda agama gitu ya Pak ya. Belum lagi kalau menikah beda agamanya beda warga negara. Nah loh itu nanti lain cerita. Ini lain cerita lagi babaknya. Nanti mungkin ada di episode lain, di episode selanjutnya. Tapi ini menarik sekali di episode kali ini ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dan kegalauan kamu yang lagi mendengarkan, yang lagi menonton juga di rumah, yang mungkin lagi mempertimbangkan, aduh gue cinta banget sama dia tapi beda, gimana dong orang tua, oke tapi aduh ribet deh pokoknya. Tapi
semua dibalikin lagi ke personal masing-masing, tapi ternyata inilah faktanya yang terjadi, banyak pertimbangan, banyak tantangan, banyak resiko juga yang ternyata dihadapi. Benar kata Pak Mustoli, kalau kata orang dulu, jangan mau enaknya aja. Baiklah, terima kasih sekali untuk Pak Ustadz Irfan dan Pak Mustoli yang sudah memberikan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat, Pak. Lancar-lancar puasanya, sehat-sehat untuk Pak Irfan dan juga Pak Mustoli ya. Dan buat teman-teman, sampai ketemu lagi. Semoga ibadahnya lancar terus dan terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.